warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabila dengan NIM 253.052 kelas 1B. Saya akan membahas materi pertama saya, yaitu mesin milling atau price. Kegunaan mesin price yaitu meratakan permukaan, membuat alur, membuat roda gigi, membuat benda kerja yang mempunyai segi banyak beraturan, membuat profil dan bentuk yang tak beraturan dan lainnya. Sebagai prinsip dasar kerja milling, pisau atau berputar pada sumbunya. Benda kerja bergerak ke arah pisau sepanjang benda kerja yang akan dipotong. Jenis-jenis mesin milling atau price. Pertama, berdasarkan posisi sumbu spindle utama mesin. Pertama, mesin milling vertikal, sumbu utama spindle tegak lurus dengan meja. Meja milling horizontal, itu sumbu utama horizontal dengan meja. Ketiga, meja milling universal, memiliki dua spindle vertikal dan horizontal. Jenis-jenis mesin milling yaitu mesin milling vertikal, mesin milling horizontal, dan mesin milling universal. Bagian B, berdasarkan cara kerja dan sistem penggerak. Pertama, mesin milling semi otomatis. Mesin ini dapat dioperasikan secara otomatis dan manual. Kedua, mesin milling otomatis atau CNC. Semua bergerak dikontrol oleh komputer. Jenis-jenis mesin milling atau price. Bagian B, berdasarkan fungsi kegunaan. Mesin milling khusus, mesin milling hobbing merupakan mesin milling yang digunakan untuk membuat roda gigi dan sejenisnya, dalam kurung sprocket dan lain-lain. Alat potong yang digunakan juga spesifik dan membentuk profil roda gigi. Mesin milling gravier merupakan mesin yang digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan dengan skala tertentu. Mesin milling planer merupakan mesin yang digunakan untuk memotong permukaan face shooting dengan benda kerja yang besar dan berat. Mesin milling kopi merupakan mesin milling yang digunakan untuk mengerjakan bentuk yang rumit, maka dibuat master atau mal yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentukan yang sama. Mesin ini dilengkapi dua handheld mesin yang fungsinya sebagai berikut. Pertama, hand yang pertama berfungsi untuk mengikuti bentuk masternya. Yang kedua, head yang kedua berfungsi memotong benda kerja sesuai bentuk masternya. Bagian utama mesin milling atau price. Pertama, spindle utama merupakan bagian yang terpenting dari mesin milling. Tempat untuk mencekam alat potong dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, vertical spindle. Kedua, horizontal spindle. Ketiga, universal spindle. Kedua, meja dan tumbler merupakan bagian mesin tepatnya untuk clamping drivers atau benda kerja dibagi menjadi tiga jenis. Bagian A, spisset table. Dua, swisper table. Tiga, compound table. Ketiga, motor drive merupakan bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian mesin yang lain seperti spindle utama, meja, dan pendingin. Pada mesin milling sedikitnya terdapat tiga buah motor. Yang pertama, motor spindle utama. Kedua, gerakan pemakan. Ketiga, motor pendingin. Keempat, transmisi merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang lain, digerakkan berdasarkan bagian yang digerakkan dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama, transmisi spindle utama. Bagian B, transmisi folding. Bagian C, berdasarkan sistem transmisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi gearbox dan transmisi V-blade.
Saya akan menjelaskan materi kedua saya, yaitu pengantar teknologi pengelasan. Definisinya, pengelasan welder adalah salah satu teknik menyambungkan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dengan logam pengisi dengan tanpa tekanan. Jenis-jenis pengelasan yaitu welding process, ada gas welding, ada system welding, ada ARC welding, ada never welding, ada solid status welding. Pengelasan SMAW, prinsip kerjanya itu metode menyambungkan logam menggunakan busur listrik antar elektroda terhubung dan benda kerja. Elektroda mencair menjadi logam pengisi, sementara lapisan flux menghasilkan gas melindungi dan kerak untuk melindungi logam cair dan kontaminasi atmosfer. Elektroda SMAW adalah kawat logam yang dilapisi flux, berfungsi sebagai bahan pengisi sekaligus melindungi busur loss dan kontaminasi udara. Jenis elektroda dipilih berdasarkan material, baja, karbon, paduan, dan posisi pengelasan. Jenis-jenis dan kode elektroda SMAW, yaitu kode elektroda biasanya terdiri dari huruf E dan diikuti 4 digit angka. Elektroda SMAW 2 digit pertama, misal 60 70. Kekuatan tarik minimum dalam satuan, misal E kali 60 kali 60 XX sama dengan 6000. PSI, digit ketiga itu 1 atau 2 posisi pengelasan, dalam kurung 1 sama dengan semua posisi, 2 sama dengan datar horizontal saja. Digit keempat itu jenis satuan atau flux dan arus AC, DC, dan polaritas. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.